Rian, kita putus aja. Ini ada apa ini? Halo, Lina. Pesan yang kamu kirim tadi, apa maksudnya? Gak ngerti maksudnya. Tapi aku, Rizky Pratama. Terus si Rian itu siapa? Tunggu sebentar. Oke, Rizky Pratama kan? Kamu juga putus. Halo. Aku jomblo 20 tahun. Akhirnya bisa pacaran. Tangan aja belum berat. Langsung dipecat. Deteksi fluktuasi emosi pemilik sistem. Mengikat sumber daya tak terbatas di dunia baru. Progres saat ini 30%, 60%, 90%, 100%. Pengikatan berhasil. Waktu tersisa 5 jam. Waktu tersisa memberikan paket pemula ke pemilik sistem. Pemilik sistem mendapatkan ramuan penguat tubuh. Busur komposit super. Waduh, aku ini benar-benar terikat dengan sistem. Deteksi rumah, pemilik sistem, keamanan minimal, otomatis memberikan pemilik sistem upgrade keamanan dan list. Item sistem akan diberikan melalui check-in harian. Cuaca di luar bagus-bagus saja. Nggak kelihatan seperti dunia akan kiamat. Siaran darurat, laporan Badan Meteorologi Dunia, peringatan panas ekstrim global. Saat ini, di beberapa wilayah, suhu permukaan mencapai 85 derajat Celcius. Dunia menghadapi kekeringan. Para ahli damatan kiamat akan segera datang. Warga disarankan untuk bersiap. Waduh, suhu permukaan 85 derajat Celcius. Jadi ini baru. Check-in dapat hadiah. Gimana kalau sistem aku check-in? Selamat pemilik sistem, berhasil check-in. Hadiah check-in sedang diproses. Selamat pemilik sistem, dapat 5.000 kg makanan, 20.000 botol air mineral. Sudah masuk ke ruang penyimpanan. Dengan makanan dan air ini, aku bisa bertahan bertahun-tahun. Tapi untuk bertahan hidup di dunia baru, selain persediaan dan tempat berlindung, kemampuan pribadi juga diperlukan. Sepertinya sistem sudah memikirkan semuanya untukku. Aku coba ini, ramuan penguat tubuh. Seberapa kuat tubuhku nanti? Waduh, hebat banget. Ramuan ini ampuh banget. Busur apa ini? Ini busur silang Laika kan? Kuatnya setara senapan sniper. Benar saja, barang dari sistem pasti terbaik. Siapa? Siapa? Aku. Aku. Bukankah ini tetangga sebelahku? Perawat cantik, Lia. Kita sering ketemu di... Ya pakai kimono. Sangat menggoda. Bisa buka pintunya. Lia, ada apa? Di rumahku mati air. Boleh pinjam kamar mandimu? Baru saja di berita, dunia akan kekeringan. Sudah datang begini cepat? Tentu. Silakan, di sana. Di dunia baru nanti, apa aku bisa dapat pacar secantik ini? Kan segera datang. Sebaiknya lihat dulu sistem apa saja yang sudah disiapkan untukku. Makasih ya untuk hari ini. Nggak apa-apa, wajar saja. Rizky, kamu mau buka warung? Kok beli makanan sebanyak ini? Kamu gak lihat berita ya? Sebentar lagi akan ada bencana panas.
Apalagi para ahli prediksi kalau dunia baru akan datang. Jadi aku sudah bersiap lebih awal. Menurutku, kamu juga harus bersiap. Bersiaplah lebih baik. Menurutku, kamu juga harus bersiap, biar aman kan? Orang ini terlalu serius ya. Kalaupun panas ekstrim, gak perlu ngestak begitu banyak kan? Berlebihan. Cuma panas ekstrim kan? Menurutku gak perlu kan? Ini bukan panas ekstrim biasa. Bisa jadi dunia baru benar-benar akan datang. Nona Lia, kalau percaya aku, cepatlah siapkan persediaan. Baiklah, terima kasih ya. Aku duluan ya. Dadah. Dunia baru apaan? Siapkan persediaan apaan? Aneh-aneh. Beberapa wilayah global mencapai 85 derajat Celsius. Ahli ramalkan dunia baru akan segera datang. Sekarang seluruh kota samudra putus air. Warga diminta bersiap sebaik mungkin. Putus air sekota? Kok bisa? Loh, kok rumah Rizky masih ada air? Rizky bilang harus siapkan persediaan. Dengan situasi sekarang, gak bisa. Aku harus buru-buru. Malam begini, kok panasnya kayak siang? Kayak pas panas 40 derajat. Lepaskan! Kembalikan barangku! Kembalikan! Jangan lari! Sisa 1 botol air! Ngapain? Cepat kembalikan barangku! Apaan sih milikmu? Di zaman begini, siapa lihat dia yang dapat. Nah, air ini aku mau beli 10 kali lipat. Sudah. Barang ini nggak dijual lagi. Tinggalkan sedikit untuk kami. Nggak dijual. Nggak dijual lagi. Baguslah. Lagian aku juga nggak punya uang. Lepaskan! Lepaskan! Jangan pergi, barangku. Jangan rebut, jangan pergi. Sini. Jangan rebut. Harusnya percaya, Rizky. Sekarang minimarket di luar sudah dihebohkan. Untung ada AC. Di luar panasnya mati. Apa nih? Seluruh kota samudra mati air. Steak! Ini baru namanya hidup. Kok panas banget? AC-nya nggak rusak kan? Jangan-jangan mati lampu. Perhatian warga, suhu kota samudra mencapai 50 derajat. Sistem listrik terpengaruh panas. Segera diperbaiki. Panik banget. Gimana hidup tanpa AC? Waduh, panas banget sih. Panas apanya? Sepanas apapun nggak bisa halangi aku naik rank. Padat listrik, padat air. Jangan-jangan dunia baru benar-benar datang. Masih bisa hidup nggak sih? Kayaknya cuma bisa angin-anginan. Kenapa anginnya panas banget? Andai bisa pakai AC. Kalaupun gak bisa pakai AC, ada kipas juga bagus. Itu rumah Rizky. Seluruh kompleks Kelab Gulita.
Kok rumahnya masih ada listrik? Andai bisa ke... Rizky kan orangnya baik. Pasti nggak keberatan. Aku minta pinjem AC aja. Saka, Sarah. Beng, aku kalah. Kamu ini yang paling suka game ini. Aku nggak tahan lagi. Aku turun dulu ya. Aku juga mau mati panas. Nggak bisa main lagi. Aku cabut-cabut. Ini match promosiku. Teman dan lawan semua AFK. Gameku ini nanti jadi game single player ya. Siapa? Siapa? Aku. Rizky, di rumahku panas banget, gak bisa tidur. Aku jadi mikir. Saya di rumahmu, mohon ya, biar aku masuk sebentar ya. Cewek ini manja banget. Cheat banget sih. Silakan. Makasih Rizky. Rizky, kamu sudah siap ya? Sekarang seluruh kota Samudra mati listrik dan air. Di rumahmu kok masih ada listrik dan AC? Hadiah sistem, listrik dan air selamanya. Kurasa saat sistem listrik dunia semua runtuh, di sini listrik dan airku tetap tak terbatas. Tentu saja, sejak aku dengar kabar kalau dunia baru akan datang, aku sudah siapkan banyak generator. Oh, begitu ya. Kalau gitu, dia bisa terus pakai AC ya? Di sini nyaman banget. Aku pengen tinggal di sini aja. Rizky, kamu juga simpan anggur dan stik ya? Aku beli banyak, tapi steak ini terlalu encer. Aku nggak habis. Nanti akan kubuang. Aku di rumah cuma makan roti. Dia malah makan stik sambil AC. Masih bilang encer dan mau dibuang. Hidupnya kayak dewa ya. Kalau kamu gak habis, sayang kalau dibuang. Gimana kalau biar aku yang cicipi? Kalau kamu gak habis, biar aku yang habisin. Dia mau makan sisaanku. Wajar juga. Hari ini mati air dan listrik. Dia mungkin belum makan makanan hangat. Ya sudah, lagian nanti juga akan kubuang. Kalau gitu, kamu habisin saja. Makasih. Kok nggak sadar dari dulu? Rizky ternyata ganteng juga. Cuaca sialan, panasnya bikin pemain game mati ya. Rankku ini sudah 2 menit, masih nggak masuk. Kamu kan punya generator. Kamu gak tahu panasnya di luar. Malam-malam begini masih panas seperti siang. Ya, siapa suruh aku punya penglihatan ke depan? Paniknya begini. Makan es krim pasti seger ya? Jangan, Lia. Kamu sudah manfaatin dia terlalu banyak. Jangan serakah. Tapi Rizky kan baik. Dia pasti kasih aku 1 kan? Rizky, es krim di tanganmu kelihatannya enak banget. Boleh minta 1 juga? Di luar, es krim ini sudah dijual ratusan ribu per batang. Dan gak ada yang jual. Nanti pasti makin mahal. Lagian, sistemnya juga gak kasih banyak. Tapi dia manja banget. Ingin banget. Terus tergantung kamu deh. Panik banget. Sekarang, di luar, pasti sudah cair. Ini sekarang barang mewah. Benar juga. Berapa? Aku beli. Nggak dijual. Dasar beli. 2 hari lagi, ini nggak bisa dibeli dengan uang. Biasanya aku cuma lihat kalau Lia cantik. Gak nyangka badannya juga seksi. Kamu lihat apa? Kan sudah kubilang, mau makan, tergantung kamu. Lihat aku. Apa maksudmu? Kita berdua sendirian di sini. Menurutmu bisa apa lagi?
Bagus ya, Rizky. Gak nyangka kamu sepertinya. Kukira kamu orangnya baik. Makanya aku kesini cuma mau nyalain AC. Gak nyangka. Kamu sama seperti pria-pria yang pikirannya kotor. Aku salah menilaimu. Lia, baik. Ini dunia baru. Di kota ini, cuma rumahku yang ada listrik. Kalau pulang sekarang, nggak ada AC. Pasti mati panas. Tapi, haruskah aku memuaskan pria mesum ini? Rizky, nanti kamu bisa... Tergantung kamu. Cepatlah, lakukan apa maumu. Dilihat dari sini, kamu cantik juga. Tentu saja, cepatlah. Wah, teksturnya halus banget. Seperti menyentuh permata. Lagian, dia juga ganteng. Terima saja, nanti nikahin dia. Ngapain bengong? Tadi cuma bercanda. Aku sebenarnya orang baik. Dasar mesum, sudah terlihat. Masih bilang orang baik. Kamu ini niat jahat, tapi nggak berani. Lucu juga ya. Es krimnya di kulkas. Ambil sendiri. Dia nggak buruk juga ya. Waduh, instan lah juta. Roti 10 juta. Mereka ini merampok. Kalau tak punya ratusan juta, kayaknya takkan bisa hidup. Untung aku punya sistem. Tiap hari bisa dapat sumber daya cukup. Kalau tidak, aku juga mati kelaparan. Tapi saat dunia baru benar-benar tiba, uang sekarang tas sampah. Sumber daya yang terkuat. Yang mau jual sumber dayanya sekarang, pasti yang pertama yang mati. Panik banget. Kalau di bawah matahari setengah jam, bisa mati panas. Waduh. Cewek ini tidurnya nggak tenang. Ini nggak cuma menggoda, tapi juga memancing nafsu. Jangan-jangan dia sengaja. Rizky, dasar mesum. Matamu orang baik. Tadi jelas-jelas kamu yang tarik aku. Ini ciuman pertama aku tahu. Kamu bohong! Mana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Tadi juga ciuman pertama aku. Lihat baik-baik. Di ruang tamu ada CCTV. Kalau kamu nggak percaya, aku bisa tunjukkan videonya. Dari ekspresinya, jangan-jangan benarkah aku yang tarik dia ke sofa? Lagian, ini rumahku. Kalau aku mau melakukan sesuatu padamu, apa kamu bisa melawannya? Rizky, maaf ya. Gak sakit kan? Menurutmu? Aku cuma terlalu peka. Jangan marah ya. Sudah, aku nggak tertipu lagi. Kok dia pakai cara ini lagi? Nggak bisa. Kali ini nggak boleh tertipu lagi. Jangan marah ya. Aku pijak kamu ya. Lihat saja nanti. Gimana? Nyaman kan? Nggak nyangka kamu bisa begini ya. Tentu saja. Dulu aku perawat loh. Tapi mungkin nggak akan lagi. Kenapa? Kamu mau jadi pelayananku ya?
Siapa pelayanmu? Semalam aku dengar banyak orang terluka dan terinfeksi. Mereka langsung merampok di rumah sakit. Akhirnya banyak orang terluka. Rumah sakitnya bangkrut. Aku jadi perawat apa lagi? Sedih banget ya. Di luar suhunya 70-an derajat. Kamu masih mau kerja? Gak takut mati panas? Aku nggak mau kerja kok. Di sini nginap sambil AC, nggak enak. Sekarang sistem kerja di luar sudah mogok semua. Perusahaan bangkrut, sekolah libur. Aku cuma agak sedih. Rumah sakit yang tadinya tempat penyelamatan, sekarang jadi begini. Ini sudah pasti. Dunia baru tiba. Semua orang akan berbuat apapun untuk bertahan hidup. Tunggu saja. Beberapa hari lagi, keadaan akan makin kacau. Semoga saja dunia baru ini cepat berlalu. Di sini ada air dan listrik. Kita sekamar saja ya. Sewa dan listrik, aku yang bayar semua. Masih mikirin sewa? Apa otaknya sudah rusak? Tapi ada cewek cantik di dunia baru, kayaknya nggak buruk juga. Boleh juga, tapi di sini nggak di kasur. Kamu tidur di sofa saja. Juga kamar tidurku tanpa izinku, jangan sembarangan masuk. Oke. Enak banget. Lebih nyaman dari sebelum dunia baru. Oh ya, kita sarapan apa? Oh, aku lupa. Aku belum klaim hadiah hari ini. Coba lihat, sistemnya bisa... Tunggu di sini sebentar. Sistem, klaim hadiah. Selamat, klaim hadiah berhasil. Hadiah sedang dikirim. Hadiah sedang dikirim. 20 年 Lobster Raja. 10 年 kepiting raja. Selamat, Anda mendapatkan daging babi. 200 pakaian anti panas. Sudah masuk ke ruang penyimpanan. Wah, beneran! Wah, Lobster Raja! Barang begini, sebelum dunia baru, aku nggak berani mikir. Sekarang, aku malah bisa makan. Pakaian anti panas. Sejuk banget. Kayaknya baju ini bisa mencegah panas sepenuhnya. Dengan baju ini, aku bisa kemanapun. Memang hebat kamu. Kamu paling ngerti aku. Makan ini untuk siang. Ini lobster raja, masih segar. Cepat masak. Kalau ini sudah tidak segar, nanti nggak enak. Kamu mau keluar? Panas sekali. Minimal bawa payung ya. Nggak apa-apa. Kamu masak, aku keluar jalan-jalan. Kembali sebelum makan siang. Suhu makin tinggi. Yang nggak punya cadangan, walau tahu di mana masih ada barang, nggak akan selamat bawa pulang. Wah, cewek seksi begini, panas begini, kok pingsan di sini? Bang Dana, ini kan sesuai keinginan kita. Cewek ini badan bagus banget, bawa pulang pasti seru. Aku sentuh dulu wajah ibunya. Kalian ini semua pria dewasa, malah menindas seorang wanita pingsan. Dasar binatang. Kamu siapa bocah? Beraninya ikut campur urusanku. Percaya nggak? Sebentar lagi kamu yang pingsan. Urusan orang lain, aku nggak peduli. Tapi kalian, sampah. Aku harus ikut campur. Bandana! Jangan! Tanganku patah! Pergi! Panas-panas begini, kenapa kamu marah begitu? Gini aja, kalau kamu suka cewek ini, kita serahkan ke kamu. Kamu duluan. Cih, semua orang sepertimu, dasar rendahan. Tak mau baik-baik ya? Mau cara keras ya? Semuanya, serang dia! Enya, jangan sampai aku lihat lagi kalian berbuat begini. Awas kamu! Cepat!
Bukankah ini wanita cantik di kompleks, Nanda? Sebelum dunia baru, tak tahu berapa banyak orang yang ingin mendekatinya. Tak kusangka, yang kulepas ternyata dia. Untungnya cuma pingsan. Nanti Rizky pulang, pasti dia puji aku, kan? Rizky, kan katanya jalan-jalan. Tapi malah bawa pulang wanita asing. Dasar playboy. Bukan, kamu salah paham. Aku lihat dia pingsan di tangga, hampir celaka. Makanya aku bawa dia pulang. Bukan, cepat periksa dia. Apa dia kena panas? Ngawur. Jelas karena dia cantik, badan bagus. Sudahlah, memang aku perawat. Dia nggak apa-apa, cuma terlalu panas, jadi darahnya. Cet, kamu keluar dulu, aku mau obati dia. Aku lihat saja di sini. Siapa tahu nanti kamu butuh bantuan. Iya kan? Baiklah, jangan lihat-lihat. Baik. Dia nggak apa-apa, istirahat sebentar saja. Dasar playboy. Ada apa ini? Sejuk. Sudah bangun? Kamu siapa? Seingatku, aku di... Kamu pingsan di tangga. Ada beberapa preman mau mengincarmu. Aku usir mereka. Lalu, aku bawa kamu pulang. Ternyata kamu yang selamatkan aku. Makasih. Kita kan satu kompleks. Wajar saling membantu. Padahal kamu mau tubuhnya, dasar murahan. Gimana kalau kamu tinggal bersama kami saja? Begini, kita bisa saling menjaga. Tak kusangka, di dunia baru ini, di sini masih ada air dan listrik. Tinggal di sini sepertinya pilihan yang bagus. Baiklah, makasih. Aku mau tinggal di sini. Oke, tapi tempat tidur di sini terbatas. Sofa ini sekarang dia yang tidur. Jadi kamu terpaksa tidur sama aku di kasur. Jadi, kamu terpaksa tidur bareng aku di kasur. Kamu, kok bisa kamu minta sesombong itu? Memangnya sombong? Apa yang kukatakan itu tidak benar. Tempat tidur di sini memang terbatas. Tapi tenang saja, aku tidak macam-macam. Tentu, kalau nanti ada tempat tidur lagi, kamu juga bisa tidur sendiri. Di dunia baru yang kejam ini, dia menyelamatkanku. Permintaannya tidak berlebihan. Lagi pula, dari situasi sekarang, hanya bisa mengandalkan Rizky untuk bisa bertahan hidup. Aku percaya kamu. Lagi pula, kamu yang menyelamatkanku. Kalau kamu... Baiklah. Oh, masaknya sudah jadi. Ayo, makan malam dulu. Yuk. Sepertinya nanti ada saingan baru di rumah.
Kamu baru sembuh. Kamu seharusnya sudah mengantuk, kan? Aku agak mengantuk. Gimana kalau kita istirahat dulu? Jadi, aku juga agak mengantuk. Rahat, sini. Cowok, tadi bilang aku tidur di sofa, gak boleh masuk kamar. Sekarang malah bawa cewek lain ke kamar. Sedikit kan? Kenapa aku harus tidur di sofa? Dia malah bisa tidur di kasur. Jangan. Bukannya sudah sepakat jangan... Kenapa begini? Rizky, kamu selamatkan aku. Kalau kamu mau, aku bisa. Aku selamatkan kamu. Hanya karena aku orang baik. Aku nggak minta balasan. Nggak minta balasan? Aku salah sangka. Kamu orang baik. Rizky, kamu nggak enak badan ya? Agak nggak enak badan. Dasar pria, sama saja. Sudahlah, kan nanti juga. Kalau kamu mau... Rizky. Nggak apa-apa. Cepat tidur. Bukan apa-apa. Cepat tidur. Kamu nggak mau... Mau apa? Cepat tidur. Aku nggak akan berbuat macam-macam. Nggak nyangka begini. Masih bisa tahan. Dia sepertinya pria baik ya. Kok belum bangun-bangun? Jangan-jangan... Nggak kedengaran apa-apa. Isolasi suaranya bagus banget. Pagi-pagi sudah buru-buru. Mau masuk pelukan ya? Siapa yang mau masuk pelukan? Aku cuma mau lihat apa kamu berbuat hal yang nggak pantas. Tenang saja. Nggak ada. Waktunya sarapan. Kelihatannya dia masih bisa menahan diri ya. Kalau gitu, aku maafkan dia saja. Kak Lia, biar aku bantu. Baik, kamu potong sayurnya. Inilah hidup yang aku mau. Sistem, aku mau check-in. Selamat pemilik sistem, check-in berhasil. Hadiah sedang diproses. Selamat pemilik sistem, dapat 10 kotak-kotak medis, 10.000 kilo tepung, 30.000 pakaian, 10.000 botol air mineral, 100.000 porsi kue. Sudah disimpan di ruang penyimpanan. Tak kusangka. Hadiah check-in kali ini begitu banyak. Bukan cuma makanan dan air, tapi juga obat dan pakaian. Bahkan ada kue. Rizky, ayo makan. Aneh. Waktu kemarin ada barang sebanyak ini. Jangan-jangan... Mi. Enak banget Rizky. Dari mana ini? Bukan. Kan sudah lama ada di sana. Oh ya? Tapi seingatku sebelumnya nggak ada. Makasih atas barangnya. Kalau enggak, aku nggak tahu gimana hidup. Ini, kamu makan. Aduh, makasih. Kamu makan aja. Kak Rizky, punya aku enak juga. Coba. Makasih ya. Dulu kalian suka menindas dan mengejekku. Sekarang dunia baru. Akan kulihat sifat asli kalian.
Lia dan Anda, si jalang. Cuma demi 2 kotak kue, masa masih pecundang Rizky bergaul. Kenapa mereka kelihatannya nggak keringat sama sekali? Kamu punya kue, kok nggak kasih aku duluan? Malah cari perhatian wanita lain. Lina, bukankah kita sudah putus? Apa hakmu bilang begitu? Itu cuma tes kesetiaanmu. Kalau kamu tulus padaku, harusnya cepat bujuk aku, kan? Kamu pikir kamu siapa? Kenapa aku harus bujuk kamu? Sekarang aku punya 2 wanita. Mana-mana lebih cantik darimu. Dan lebih baik darimu. Sudah begini, kamu masih menganggap aku milikmu? Rizky, brengsek. Sekarang dia punya banyak wanita cantik. Sepertinya harus pakai trik. Maaf, Kak Rizky. Boleh aku mampir sebentar di rumahmu? Wanita ini benar-benar mimpi di siang bolong. Perempuan ini nggak tahu malu. Kok masih kontak dia? Kalau dia tinggal di sini, aku pindah. Kak Rizky, kalau kakak benar-benar mau membawa wanita ke sini, harus dipikirkan baik-baik ya. Wanita seperti itu nggak pantas untuk kakak. Bukan, kalian berdua salah paham. Mana mungkin aku biarkan wanita seperti itu tinggal di sini? Lihat saja, sekarang akan kuberi pelajaran. Kak Rizky, Lina, di sana panas banget ya. Ini apa? iya, aku mau mati panas. Di sana masih ada listrik buat AC. Boleh aku masuk sebentar? Lina, sudah lama nggak lihat buah sebanyak ini kan? Kak Rizky, ini untukku ya. Aku tersentuh. Aku ke sana sekarang. Malam ini kita bisa... Maaf, semua ini bukan untukmu. Kak Rizky, kamu bilang apa? Ku bilang, hidupku sekarang nyaman banget. Aku tinggal di dunia baru ini dengan tenang dan aman. Sambil lihat kamu, si materialistis, gimana caranya mati. Gak bisa. Rumahnya enak banget. Aku harus masuk. Beraninya blokir aku. Rizky, awas kamu. Sekarang kalian berdua tahu, di hatiku cuma ada kalian. Nggak percaya. Lagian nanti kamu pasti punya wanita lain. Kak Rizky, kalau kamu kasih tahu dia ada listrik di sini, kalau dia datang cari masalah gimana? Tenang aja. Pintu rumahku ini nggak ada yang bisa masuk. Ayo makan. Lina, mana? Bang Arif, kamu harus belain aku. Kenapa? Semua gara-gara Rizky itu. Rumahnya banyak stok. Aku mohon dia bagi sedikit. Nah, dia malah minta aku kirim foto pribadi. Apa katamu? Lagian, dia juga telepon aku buat marahin. Dia juga pamer, rumahnya ada listrik, bisa nyalain AC. Dia bilang mau lihat kita mati. Kamu harus belain aku. Ulangi lagi, kamu bilang dia punya listrik. Lina, tenang. Beraninya ganggu pacarku. Hari ini, aku harus buat dia menderita. Kyoko, panggil semua anak buah. Malam ini kita serbu unit 606. Ternyata anak itu punya... Bang Dana, kalau kita ambil unit 606, bisa pakai AC dan makan. Gak akan kelaparan lagi. Ngapain nunggu? Dulu dia tendang dadaku. Kali ini, habis dia. Habis dia? Berani tendang dadaku. Akan kubunuh kamu.
Bang Dana, kamu nggak sarapan ya? Pintunya kuat banget. Gak percaya? Coba saja. Rizky, cepat bangun. Ada yang memukul pintu. Siapa? Kalia, kamu bilang apa? Itu Lina. Dia bawa 6-7 pria asing. Mereka lagi memukul pintu. Tenang saja. Pintu rumahku ini nggak ada yang bisa masuk. Kok kamu bisa sih yakin itu? Nggak percaya? Yuk kita lihat. Lihat ini! Ini pintu apa sih? Pantas saja dia sombong. Ternyata dia punya pelindung sekeras ini. Arif, terus gimana? Lanjut pukul. Nggak buka. Akan kubuat dia buka. Kalian, ke belakang. Cepat. Kamu juga. Di belakang pasti ada jendela. Pergi. Bang Dana. Biar aku. Ini, kamu. Babi, ganti yang besar. Rizky, aku masih khawatir. Tenang, mereka nggak bisa masuk. Kelihatannya pintu ini ada yang aneh. Kalaupun mereka nggak bisa masuk, dipukul terus begini, pasti mengganggu istirahat kita. Nanda benar. Baik, akan kuusir mereka sekarang. Rizky, cepat keluar. Kalau aku berhasil buka pintunya, kamu akan mati sengsara. Dan 2 cewekmu itu, biar aku yang urus. Arif, Lina, sepertinya malam ini, kalau tak kuberi pelajaran, kamu takkan jerah. Rizky, kamu takut ya? Cepat keluar, sujud 3 kali, baru kuampuni kamu. Rizky, keluar dan minta maaf. Kak Rizky, di sini ada orang. Jangan. Kak Rizky, di sini ada orang. Jangan. Hah? Kok nggak pecah? Tentu saja nggak akan pecah. Itu kan kaca anti peluru. Lebih keras dari pintu rumahku. Bahkan rudal pun bisa ditahan. Untung sistem mengupgrade seluruh apartemen menjadi shelter aman dunia baru. Kalau enggak, aku bisa kena tipu mereka. Rizky, kalau berani, tinggal di dalam saja. Arif, jangan pergi dulu. Aku habisi anak buahmu dulu, baru ku hajar kamu. Kok ketahuan? Masa kacanya sekeras itu? Rizky, kamu mau gimana mereka? Nanti kalian tahu. Wah, ternyata kalian, kelihatannya kalian gak menganggapku ada. Ya. Kamu Mau kabur? jangan mendekat. Kamu nggak sarapan ya? Hah? Cari jalan lain. Payah. Harus Bang Dana yang turun tangan. Pintu jelek begini, mana mungkin nggak bisa kurebut. Rizky, berani terus di dalam sana. Jadi pengecut. Hari ini aku akan habisi kamu. Rizky, kamu keren banget. Iya, aku tahu kok. Kak Rizky pasti bisa mengatasinya. Jangan terlalu heboh. Yang seru baru mulai. Arif, 2 temanmu itu sudah turun untuk membukakan jalanmu. Apa katamu? Kau tega membunuh mereka? Mereka yang duluan yang pecahkan kaca rumahku. Oh iya, aku hampir lupa. Kalian berdua yang... Sistem, aktifkan listrik tinggi. Listrik tinggi, pintu keamanan aktif. Ngomong apa sih kamu? Hancurkan! Ada apa? Bang Arif, listrik. Pintunya berlistrik. Listrik. Rizky, beraninya kamu main kotor. Kalian duluan yang main kotor. Listrik tinggi, pintunya belum mati. Coba saja sentuh lagi. Kamu. Baik, aku kalah hari ini. Kalau berani, teruslah di dalam kuburannya. Kalau enggak, nanti kamu cabut. Kamu yang memukul pintunya? Bukan aku gak pukul sama sekali. Dasar bodoh, beraninya buka pintu.
Kak Rizky, aku rela jadi budakmu. Mohon jangan bunuh aku. Aku takkan membunuhmu, dan pacarmu juga takkan bisa kabur. Berhenti! Rizky, Bang Rizky jangan. Bang Rizky, jangan bunuh aku. Kita bisa bicara. Merangkak ke sini. Baik. Bang Rizky. Arif itu kan di kompleks ini sangat terkenal galak. Kamu sekali bertindak, dia langsung meraka kembali dengan rela. Hebat sekali. Benar saja, Kak Rizky memang yang terhebat. Jangan lapar. Aku tak punya dendam padamu. Malam ini, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Bang Rizky, itu wanita ini. Dia bilang di rumahmu ada air dan makanan. Aku juga hanya tergiur. Kalau tidak, sekalipun aku punya 10 nyali, aku takkan berani cari masalah denganmu. Apa yang dikatakan itu benar? Aku salah. Mati kau! Awas. Mati kau! Sudah mau mati, masih berani melawanku? Bang Rizky, jangan bunuh aku. Tenang, aku tak akan membunuh kalian. Tapi akan kubuat hidup kalian lebih buruk dari mati. Kak Rizky, jangan begini padaku. Kita kan pernah punya perasaan kan? Aku bisa jadi budakmu. Aku akan baik padamu. Dasar perempuan, dulu kau mainin Rizky, sekarang malah kembali menjilatnya. Kau pikir Rizky gampang ditindas, hah? Perempuan sepertimu tak pantas. Kau dengar? Perempuan sepertimu jadi budakku. Kau tak pantas. Habislah. Bang Rizky, lihat aku. Aku badan kuat. Aku akan jadi budakmu. Badan kuat. Sebentar lagi, tubuhmu akan tak kuat. Maksudmu apa? Kalau tak kuberi pelajaran, kalian takkan tahu rasa sakit. Sudah jerah. Jela. Sepatnya nikmati sisa hidupmu. Rizky, di dunia seperti ini, kamu melepaskan mereka, itu seperti melepaskan harimau. Kamu nggak takut mereka cari masalah? Iya, kita harus gimana? Lihat, ini apa? Ini panah busur berkarat. Rizky, yang kamu tembak ke Arif tadi, jangan-jangan panah berkarat seperti ini bisa membuat lukanya terinfeksi. Ini balasan atas perbuatan mereka. Untuk orang jahat seperti mereka, jangan pernah berbelas kasih. Jadi mereka sekarang nggak bisa mengancam kita lagi, kan? Kita kembali tidur saja. Nggak bisa. Rizky cuekin aku 2 hari ini. Harus cari cara. Wah, bangun pagi sekali ya. Iya, jangan sampai pahlawan kita lapar. Lia ini kenapa sih? Ini curang banget deh. Ini hadiah untukmu, pahlawan besar. Apa Kak Lia sedang mengusikku? Menyebalkan sekali. Maka, Ada matras yoga? Aku mau olahraga sebentar. ada. Tunggu. Aku ambilkan.
Sistem, check-in. Selamat, check-in berhasil. Sistem, selamat, check-in berhasil. Hadiah sedang diproses. Selamat, Anda mendapat 10.000 kg buah. Sistem, selamat, Anda mendapat 10.000 kg. 8.000 alat olahraga berbagai jenis. 8.000 alat olahraga berbagai jenis. Sudah disimpan di ruang penyimpanan. Wah, kali ini bukan cuma makanan. Benar-benar ada. Nanda, ayo latihan. Makasih. Rizky, capek ya? Ayo, berbaring. Biar aku pijat. Hayat dewa ini. Bang Arif, panik banget. Lukisan kita juga infeksi. Antibiotik di rumah juga tinggal sedikit. Kalau begini terus... Si Rizky itu. Ninya tembak aku pakai panah busur berkarat. Kalau bukan karena kamu, apa aku bisa terluka? Apa urusanku? Jelas-jelas kamu yang serakah. Mau rebut rumah Rizky. Makanya jadi begini. Jalang! Kalau bukan kamu yang menghasutku, mana mungkin aku punya niat? Cepat! Cepat ambilkan antibiotik! Lukamu sudah lama infeksi. Minum antibiotik pun percuma. Jangan sia-siakan. Apa katamu? Cepat ambilkan antibiotik! Kalau enggak, ku bunuh kamu. Tanganmu sudah begini. Hidupku hampir habis. Masih berani mengancamku? Meskipun aku terluka, kesabaranku ada batasnya. Paham? Aku tahu. Bal Arif, waktunya minum obat. Beraninya kau membunuhku? Jalan! Bal Arif, biar aku jelaskan. Jelaskan apa? Nggak ngerti bahasa manusia ya? Baik, kalau begitu, pakai saja nilai terakhirmu. Kamu mau ngapain? Bang Rizky, aku sudah terinfeksi. Aku butuh obat. Kalau kau beli aku antibiotik, aku akan bunuh Lina sekarang untuk buktikan tekadku. Oh, sudah mulai anjing makan anjing. Apa otakmu juga sudah terinfeksi? Aku sengaja melepaskan kalian, menunggu lukamu terinfeksi perlahan, lalu mati menderita. Kenapa aku harus kasih obat? Kau jadi hantu. Aku takkan melepaskanmu. Lihat dirimu yang hina ini. Jadi hantu pun sehebat apa? Arif! Bang Leo, kok kamu kesini? Dasar bocah, akhirnya kau juga. Bang Leo, aku... Bocah, beberapa hari ini sombong sekali. Beberapa hari ini, anak buahmu beberapa preman mencuri banyak sumber daya warga. Bang Leo, ini pasti salah paham. Anak buahku yang kurang ajar. Aku tak tahu apa-apa. Sini. Hajar sampai mati. Rasain, senangnya melihatnya. Benar saja. Orang jahat. Lanjutkan. Kamu juga. Tunggu! Berhenti! Bang Leo, aku tahu sumber dayanya di mana.
Unit 616, Rizky. Sebelum dunia baru datang, dia menimbun banyak sumber daya. Ada air dan makanan, semuanya lengkap. Kalau kau tahu dia punya sumber daya, kenapa tak merampok dia? Bang Leo, pintunya canggih. Anak biasa tak bisa buka. Di depan pintunya ada listrik. Beberapa anak buahku semua tewas di sana. Lihat lukaku ini. Semua ini ulah orang itu. Sepertinya ada generator. AC-nya selalu menyala. Apa? Ada isi? Ada AC juga. Ida, benar-benar. Dasar bocah, kau kasih info penting. Ku biar kau hidup sementara. Semua perbekalannya, bawa semua. Bang Leo. Bang Leo, selanjutnya kita gimana? Harus konsultasi sama Rizky. Rizky itu ada listrik, ada perbekalan. Dia nikmati sendiri di rumah. Harus mati. Malam ini kita buka paksa rumah. Ambil semua perbekalannya. Oh iya, juga generatornya. Bawa semua, bawa semua. Tapi katanya Arif, pintu mereka ada listrik tinggi. Takut apa? Aku lebih paham listrik darinya. Dengar, ambil alat dari gudang bawah tanah. Rizky, cepat buka! Serahkan semua perbekalan untuk dibagikan. Kok mereka tahu kita punya perbekalan? Jangan-jangan Arif yang kasih tahu. Kayaknya repot banget. Kulihat saja, akan kuhabisi mereka. Sistem, aktifkan listrik tinggi. Kok bisa? Ada apa ini? Rizky, jangan melawan sia-sia. Kami pakai palu isolator. Listrikmu tak bisa melukai kami. Ternyata mereka punya palu isolator, membuat listrik di pintu jadi tak berfungsi. Kalaupun, listrik tak berguna untuk mereka. Tapi kekuatan pintu ini, mereka pukul 100 tahun pun tak akan bisa hancur. Bang Leo, nggak bisa. Pintunya keras banget. Nggak bisa dibuka. Pantas saja pintu ini bisa membuat Arif memang sulit. Pukul! Tapi mereka bikin ribut banget. Malamnya aku nggak bisa tidur di ruang tamu. Kalia, jangan khawatir. Rizky pasti punya cara. Tentu saja. Karena listrik tak berguna. Lalu, api? Sistem, aktifkan api. Cepat, lari! Anak ini, pintu apa sih yang dipakainya? Sangat panas. Seketika, orang di depan pintu mati hangus. Bang Leo, jangan berhayal mau rebut barangku. Fungsi pintu keamananku ini banyak loh. Bang Leo, kita pergi saja yuk. Pintunya aneh banget. Baru sekali temuan, belasan orang langsung jadi abu. Iya, Bang Leo. Kita nggak bisa demi sedikit persediaan mati sia-sia. Diam! Sedikit. Persediaan ini bisa nafkahin kompleks ini berbulan. Depan nggak bisa, maka dari samping. Samping? Betul! Endra 108, hancurkan dari kanan. Tim kedua ke Endara 4. Tim ketiga? Aku gak percaya pintunya sekeras ini. Hebat Bang Leo. Semua temboknya akan hancur. Aku mau lihat apalagi si bocah ini punya. Betul. Ingat, yang pertama membuka pintunya, persediaannya ganda. Jalan, tim pertama, ikut aku. Rizky, mereka mau hancurkan tembok. Gimana kalau kita serbu keluar dan lawan mereka? Tenang saja. Tembok rumah kita, mereka tak akan bisa tembus. Bang Leo, temboknya semua baja paduan. Drillnya nggak bisa tembus. Apa? Drillnya nggak bisa menembus.
Kok bisa begini? Rizky! Keluar kau! Aku beri kau kesempatan terakhir. Serahkan semua barangmu. Kalau enggak, saat kau keluar dari cangkang sialan ini, itu hari kematianmu. Wah, ternyata anak ini tahu diri juga. Kau tak bisa tentukan kematianku. Yang melakukan semua ini, siapa lagi? Serahkan diri kalian. Kalau tidak, nasib kalian akan seperti Arif dan Leo Samudra. Rizky, Bang Rizky ampuni, bukan salahku. Iya. Bang Rizky, aku juga dipaksa Leo Samudra. Bukan salahku. Sayang, nanti kamu coba cari tahu. Lihat si Rizky itu, dia orangnya gimana. Tenang sayang, biar aku. Aku tak punya dendam dengan kalian. Kalian berani-beraninya menyerbu rumahku, membunuhku, dan merampas barangku. Kalian pikir aku mudah ditindas? Di dunia baru, tanganmu lumpuh. Berarti menunggu mati. Kalian juga mau seperti dia? Jawab aku. Tak berani. Kalau begitu, pulang dan bertahanlah. Jangan mengincarku lagi. Selain itu, bawa mereka pergi. Jangan tinggalkan di depan rumahku. Meracuni udara. Tuan Rizky, bisa tolong aku? Bisa tolong aku, Tuan Rizky? Aku 2 hari tak minum. Boleh aku masuk minum sedikit? Asal aku boleh masuk, aku akan lakukan apa saja. Minum sedikit, boleh juga. Jangan! Jangan! Minum di luar saja. Dasar pria playboy. Di rumahku sudah tak ada tempat tinggal. Aku cuma mau masuk minum air kok, gak usah. Ambil airnya, cepat pergi. Kakak, mulai sekarang, jangan dagu kami lagi. Aku tahu. Sister, check in. Selamat pemilik sistem, check-in berhasil. Hadiah sedang diproses. Hadiah sedang diberikan. Selamat pemilik sistem, mendapatkan mobil anti panas. Sudah disimpan di ruang penyimpanan. Silakan dicek. Mobil anti panas? Berarti kalau mau keluar, aku nggak perlu jalan kaki lagi kan? Aduh, sudah lama. Nah, keadaannya di luar. Tapi di luar masih agak berbahaya. Nanti saja deh. Kapan sih bisa keluar? Hidup begini nggak bisa dipertahankan. Kamu mau ngapain? Gimana kalau aku bantu kamu mengisi waktu? Jangan macam-macam. Biar aku bikin kamu senang. Kenapa? Kamu takut? Aku takut apa? Lagian, apalagi yang bisa kamu lakukan? Aku nggak punya bunga. Tapi aku punya cara lain untuk membuatmu sejuk. Lepaskan, Nanda masih di sini. Abaikan aku. Lanjutkan saja. Anggap saja aku tanaman hias. Lihat, Nanda setuju. Jadi, mau coba? Coba apa? Coba. Apa aku bisa membuatmu lupa panas di luar? Dasar mesum. Lepaskan. Kalau begini lagi, aku marah nih. Ini masih siang kok. Gimana kalau kita main doditsu? Bagus, aturan mainanmu ini bagus.
Boleh. Kalau ada yang kalah, dia harus buka baju. Rizky, dasar mesum. Apa yang ada di otakmu? Buka saja. Aku ikut. Tapi kayaknya nggak ada kartu remi ya? Tapi sepertinya di rumah nggak ada kartu remi ya? Sepertinya nggak ada. Di rumah memang nggak ada, tapi di supermarket pasti ada. Tunggu di sini, aku keluar sebentar. Kamu keluar sekarang. Apa nggak terlalu berbahaya? Nggak masalah, kalian tunggu di rumah saja. Suhu di luar sekarang sudah 80-an derajat. Itu berbahaya banget. Tunggu kabar baiknya. Keren banget mobilnya. Sebelum dunia baru, aku selalu mau mobil seperti ini. Akhirnya jadi kenyataan. Hebat banget. Inikah kota samudra sekarang? Itu mobil. Kok ada mobil dan masih bisa jalan? Orang itu juga aneh. Dia malah berdiri di bawah terik matahari. Dia nggak takut mati panas. Ini dewa, Tuan Dewa, tolonglah, beri kami air dan makanan. Ayo, cepat ikut aku. Kok kamu nekat banget berdiri di bawah matahari? Tahu nggak itu bahaya banget? Kak, kan ku bilang jangan tolong dia. Kamu nggak dengerin. Lihat, sepatumu sendiri malah meleleh. Itu Ibu Ayu. Ibu Ayu datang. Hidup Ibu Ayu. Dewi penyelamat, akhirnya datang. Siapa wanita ini? Kok para tunawisma ini sangat hormat padanya? Jangan buru-buru. Semua dapat bagian. Cepat keluarkan barangnya. Baik. Semua antre dan terima secara tertib. Makasih Bu Ayu. Makasih. Ada apa ini? Di dunia baru ternyata ada yang mau membagikan sumber gayanya. Maaf ya, aku lupa kamu di sini. Sumber daya kami sudah habis. Apa maksudnya? Dia mau kasih aku sumber daya? Nggak usah. Bu Ayu, tadi Anda membagikan sumber daya Anda untuk mereka? Mereka semua karyawan grup Samudra. Karena asrama karyawan terlalu panas, mereka hanya bisa bertahan di tempat teduh. Grup Samudra? Jangan-jangan Anda presidir wanita grup Samudra, Putri Ayu. Itu semua sudah masa lalu. Hei, jangan coba dekati kakakku. Kami sudah tak punya apa-apa untukmu. Dewi. Sepertinya ini adiknya Putri Ayu. Dewi Ayu, si penyihir kecil. Pasangan saudari tercantik kota Samudra. Sebelum dunia baru, bertemu mereka sangat sulit. Nggak nyangka ketemu mereka hari ini. Aku tak butuh sumber daya kalian. Aku di sini hanya karena penasaran. Kenapa kalian membagikan sumber daya kalian untuk mereka? Di masa seperti ini, sumber daya bagi kita adalah mata uang yang sangat langka. Jangan bilang kamu penasaran. Aku juga penasaran. Aku hanya ingin mereka bertahan hidup. Bagus. Kok dia di sini? Ibu Ayu sungguh berbakti. Tapi sumber dayanya lagi pula terbatas. Cepat serahkan kunci gudang bawah tanah. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Fajar, apa maksudmu? Jangan lupa, siapa presidir grup Samudra? Kamu pakai stok grup untuk bantuin rakyat rendahan ini. Di dalam grup, semua sudah lama tak suka presidir sepertimu. Tapi mereka juga karyawan grup Samudra. Saat mengumpulkan stok, mereka juga ikut berjuang. Cukup bicara. Angkat mereka. Hah? Biar aku yang tahan mereka. Kamu cepat pergi dari sini. Dewi, kamu ngomong apa? Kamu pergi. Mereka yang cara aku. Hari ini, nggak ada yang bisa pergi.
Bocah, jangan ikut campur. Nanti kamu juga dapat untungnya. Aku nggak butuh untung dari kamu. Kamu? Lagian, aku memang suka ikut campur. Terus kenapa? Baik. Serah. Kamu punya senjata. Sini, datang sendiri. Sini sekarang. Ya. Bang, jangan marah ya. Tenang. Awas, tembak. Bukannya kalian mau bantu tadi, tapi nggak berani. Sekarang kesempatan di depan mata kalian. Dia hidup atau mati, kalian yang putuskan. Ini kunci gudang bawah tanah. Bisa ambil barang di dalamnya atau tidak, terserah kalian. Woyu, kenapa ibu langsung kasih kunci gudang ke para tunawisma ini? Aku sudah menyinggung semua petinggi grup. Daripada begitu, mending beri para tunawisma ini kesempatan untuk bertahan hidup. Kak, kamu kasih semua barangnya tuh mereka. Lalu kita gimana? Dia yang selamatkan kita. Kami ikut kamu. Gimana? Ikut aku. Pasangan kakak adik tercantik kota Samudra. Berhasil ku bawa pergi begitu saja. Boleh sih, tapi di rumahku tempat tidurnya kurang. Harus cari lagi di minimarket. Ayo, naik mobil dulu. Mobil? Kalian tunggu di mobil, jangan pergi. Kak, dia tidak takut panas matahari. Dan punya mobil mewah anti panas. Ini ajaib banget. Duduk di mobil ini, AC-nya dingin. Aku nggak mau turun lagi. Iya, kayaknya dia pria yang sangat misterius. Kamu bawa 4 kasur, tapi kita cuma 3 orang. Sekarang ditambah kalian, di rumah jadi 5 orang. Selain kasur di kamar tidur, masih butuh 4. Jadi, kamu sengaja cari kasur? Bukan juga. Sebenarnya tujuan utamaku cari kartu remi. Kartu remi. Di dunia begini, dia malah mikirin main-main. Masuk. Waduh, ini surga. Ada listrik dan juga AC. Kamu pulang. Mereka berdua siapa? Lihat, aku sudah beli kasur. Sekarang kalian semua punya tempat tidur. Ayo, kita main kartu. Kalian main saja, aku duluan. Aku duluan. Kak Rizky, kalian main dulu ya. Aku lihat Kak Alia dulu. Kok pergi semua? Main kartu. Udah dibawa, malah nggak dimainkan. Kak Rizky. Kalau gitu, kita main dulu aja. Ngomong-ngomong, aku udah lama sekali nggak main kartu. Kalau gitu, aku coba main juga ya. Boleh. Kita sepakat ya, kita main Doudizu. Yang kalah, buka satu baju. Hei, dasar mosong. Kami nggak mau main game gitu. Cuma bercanda. Kalau nggak, buka baju, oke? Rizky sialan. Bawa pulang 2 wanita lagi. Harusnya aku nggak biarin dia keluar. Aku kalah gimana sama mereka? Kalia. Nanda, Kamu nggak marah? Ngapain aku marah? Lagian, kita sama Bang Rizky sudah lebih lama dari mereka. Kita yang harusnya lebih percaya diri. maksudmu? 4, 2, dan 2 joker. Kalian kalah. Ayo, lanjut. Kak Rizky, Ayo istirahat yuk. seharian di luar pasti capek. Kamu pasti ngantuk kan? Iya, seharian sibuk, jadi agak capek. Kalian main dulu.
Kak, setelah ini kita harus begini terus. Aku juga nggak tahu. Tadi malam indah sekali. Sistem, check-in, check-in. Selamat pemilik, check-in berhasil. Hadiah sedang diproses. Wah. Sistem. Kamu tahu banget ya. Rizky, kamu mikirin apa? Aku ke supermarket. Aku nemu beberapa baju. Mau ku bagi untuk kalian. Benar kah? Asik, Kak Rizky. Cepat keluarkan, kita bagi-bagi. Baju yang aku pakai ini sudah pudar karena sering dipakai. Oke. Len bagi-bagi sendiri ya. Rizky, kamu gak ada beneran. Baju begini siapa yang pakai? Siapa yang pakai? Tiba-tiba aku merasa baju yang aku pakai ini bagus juga. Bagus juga. Mereka berdua nggak mau. Berarti ini untukku dan adik. Jangan-jangan ini petunjuknya. Masuk. Rizky. Minum ini buat pulih. Gak usah. Rizky, lama nggak pijat kamu. Aku pijat kamu ya? Iya, aku pijat kakimu ya. Hidupku makin enak saja. Terlalu lama di rumah sama mereka. Badanku jadi kaku. Jangan sembunyi-sembunyi. Keluar. Maaf, Tuan Rizky. Aku nggak sengaja mengikuti Anda. Ternyata kamu. Tuan Rizky, kita bertemu lagi. Kenapa? Kamu mengikutiku? Apa? Butuh bantuan? Tuan Rizky, tolong selamatkan aku. Aku belum mau mati. Bangunlah. Saja. Jangan buru-buru. Aku kena ruang panas dan stroke panas. Kalau tidak segera diobati, aku akan mati. Tuan Rizky, tolong selamatkan aku. Aku rela berikan segalanya, bahkan badanku. Hello. Karena kamu sudah bilang begitu, ikut aku saja. Terima kasih, Tuan Rizky. Gimana? Suhunya pas kan? Sangat pas. Makasih banyak, Tuan Rizky. Banyak sekali persediaan. Kalau untuk 2 orang, bisa bertahan bertahun-tahun. Rizky, kamu butuh banget cewek ya? Rizky, kamu butuh banget cewek ya? Lihat, Nona Hana itu kena panas berbahaya. Butuh istirahat di suhu yang nyaman. Gini, menyelamatkan nyawa itu kan lebih baik dari berbuat baik. Makanya aku bawa dia pulang. Aku nggak percaya. Biar kulihat baik-baik. Benar-benar parah atau tidak. Di AC, secepat ini suhu tubuhnya sudah normal.
Mana ada tanda-tanda kena panas berbahaya? Sepertinya kena panas. Aku juga nggak terlalu tahu. Ini memang panas berbahaya, sama persis dengan yang tertulis di buku. Nona Lia, jangan usir aku. Aku belum mau mati. Nona Hana, kelihatannya kamu tidak mengindahkan nasihatku. Nanda, itu... Sebenarnya aku... Tapi, karena kamu dibawa pulang Rizky sendiri, kita tentu saja menyambutmu. Kalau begitu, mulai dari yang paling dasar. Mulai dari cuci pakaian dan menyapu. Tapi aku sakit. Terus kenapa? Orang sakit nggak perlu kerja. Baiklah. Dewi, malam ini nggak usah cuci baju. Ada yang bantu. Sengaja ngerjain aku ya? Malam ini semua kalian lihat saja. Harusnya sudah tidur semua. Gimana? Baik hati dan agak mesum. Lain kali, pura-pura kasihan pasti bisa berhasil. Oke. Kuasai rumahnya. Kita berdua bisa nikmati hidup di dunia baru ini. Baiklah, karena kamu sudah bilang begitu, ikut aku saja. Makasih Tuan Rizky. Sudah lama menyiapkan. Akhirnya saatnya tiba. Di kamar mana si bocah itu? Biar ku basmi dia dulu. Jangan cari-cari. Aku di belakangmu. Jangan cari. Aku di belakangmu. Hana, kamu tega hianati aku. Aku enggak. Lalu, gimana dia tahu rencana kita? Jangan salahkan istrimu. Dia memang gak hianati kamu. Soal rencana kalian, bagaimana aku tahu? Diikuti. Aku mau lihat apa rencana kalian. Sial, ketinggalan. Sayang, kita tunggu di gerbang kompleks. Dia pasti kembali. Ya sudah. Ingat ya, buka pintu jam 3 pagi. Pastikan mereka sudah tidur dulu. Aku ingat. Ternyata kamu dengar semua. Merancang rencana di depan orang lain. Makanya ku bilang kamu bodoh sekali. Karena rencana kami sudah terbongkar. Mau dibunuh atau disiksa, terserah padamu. Bagus. Kamu cukup berani juga. Semoga besok pagi kamu masih bisa seperti ini. Lia, ambil tali. Baik. Jangan bergerak. Tinggal di rumah kami, maka akan kubiarkan kalian merasakannya semalam. Malam ini mungkin akan sangat dingin. Kalian semua, ikut aku ke kamar tidur. Kita nyalakan karpet listriknya. Rizky, berani saja bunuh aku. Kamu menyiksaku begini. Apa maksudmu? Siksa? Ayo, aku antar kalian lihat apa itu siksa. Jalan. Wah, Arif, Lina, tak kusangka kalian masih hidup. Rizky! Mati pun,
Aku tak akan melepaskanmu. Kalian lihat? Inilah akibat kena tetanus. Begini caranya. Kalian berdua, mau coba? Cuaca begini, tetanus cepat menyebar. Mau coba? Aku cuma mau kasih tahu. Ditusuk panah berkarat, cepat jadi lemas seluruh tubuh. Tangan kaki mati rasa. Akhirnya, jadi sampah yang cuma bisa kejap. Siapapun bisa menendang wajah kalian. Ya, Rizky, jangan siksa aku. aku tak menyakiti kamu, kan? Tuan Rizky, aku salah. Beri aku kesempatan lagi. Aku akan mencucikan dan memasak untukmu. Aku tak akan malas. Ngapain tegang? Aku cuma mau kasih tahu, di dunia baru, apa yang terjadi kalau terinfeksi. Aku kan nggak bilang mau begitu. Semuanya, tadi malam 2 orang ini mencoba merampok rumahku. Tapi kalian janji nggak akan ada lagi yang mengusikku. Jadi, aku curiga di antara kalian, ada yang sepertinya tidak menepati janji. Atau aku habisi kalian semua saja. Kami nggak punya niat itu. Rizky, itu urusan mereka. Gak ada hubungannya sama kami. Iya, Rizky. Jangan bunuh orang tak bersalah. Aku paham perasaan kalian. Jadi, aku punya ide. Karena kalian mau hidup rukun, tapi mereka malah melanggar aturan. Kalau begitu, serah mereka berdua untuk kalian urus. Bagus. Kami pasti tunjukkan sikap kami. Tirta dan Hana, 2 sampai ini. Saat awal dunia baru, mereka merampok perbekalanku. Aku sudah lama mau balas dendam. Kalau begitu, urus mereka baik-baik. Rizky, jangan begini padaku. Serang mereka. Rizky, aku lihat kamu makin malas aja. Aku juga bilang kamu makin manja. Kak Rizky, kata Kak Lia benar. Kamu malah malas buka buku. Kan ada kalian, sudah terbiasa. Terus kalau dunia baru selesai, masa kita harus selama-lamanya cuma melayanimu? Tapi kapan dunia baru selesai? Kita nggak tahu sama sekali. Seperti sekarang, bersamanya. Nggak khawatir makan, hidupnya lumayan juga kan? Malam ini akan hujan lebat. Dunia baru akan berakhir. Pemilik sistem, bersiaplah. Kak Rizky, kamu kenapa? Dunia baru akan berakhir. Apa? Benarkah? Asik. Kok kamu tahu? Kak Rizky, terus dunia baru ini kapan berakhir? Sepertinya malam ini akan ada hujan lebat yang belum pernah terjadi. Hujan ini akan mengakhiri dunia baru yang panas dan kering ini. Hujan. Panasnya mau berakhir. Syukurlah. Kak Rizky, dunia baru mau berakhir. Kamu nggak senang? Kalau dunia baru berakhir, apa kalian masih akan tinggal bersamaku? Mimpi dunia baru ini, waktunya bangun. Kalian ini